Geda gedi da oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Safaura dari kelas 10K. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat video penjelasan materi yang ditugaskan oleh Bu Nikmah. Saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama menjelaskan tentang peraturan angka penting, dan materi yang kedua menjelaskan tentang cara mengukur menggunakan alat ukur. Nah, jadi di sini saya ada contoh soal tentang angka penting yang penjumlahan dan pengurangan. Cara mengerjakan penjumlahan itu sama dengan cara kita mengerjakan pengurangan, begitupun sebaliknya. Di sini kita lihat ini ada angka 3,219 ditambah 15,5 ditambah 8,43. 11 kita simpan 1, Nah, peraturan angka penting untuk penjumlahan dan pengurangan, hasil itu mengikuti hasil angka penting paling sedikit yang di belakang koma. Kita lihat di sini angka penting paling sedikit di belakang koma. Ini kan ada 3 angka penting. Ini ada 1 angka penting. Ini ada 2 angka penting. Yang paling sedikit yang mana? Yang ini, yang 5. Jadi hasilnya itu harus mengikuti jumlahnya. Jumlahnya si angka paling sedikit di belakang koma. Ini 27,1. Karena ini 9 itu lebih dari 5. Kalau 9 lebih dari 5, dia angkanya naik. Jadi 1,15. 27,1. Nah, untuk angka 5 dia punya aturan khusus. Jadi setiap angka 5 itu dilihat angka sebelumnya. Kalau angka sebelumnya itu ganjil, dia bakalan naik angkanya. Jadi nah, kayak gini. Jadi, tapi kalau angka sebelumnya ini genap, dia angkanya bakal hilang 5-nya. Jadi tetap 1. Lanjut, kita hitung yang perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini caranya sama kayak perkalian pada umumnya. Jadi kita jumlahin kayak biasa. Cuman kalau untuk aturan dari perkalian itu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Kalau sebelumnya penjumlahan dan pengurangan itu mengikuti angka paling sedikit di belakang koma, tapi kalau perkalian dan pembagian ini mengikuti angka penting paling sedikit. Kita lihat angka penting paling sedikit yang mana? Yang atas atau yang bawah? Ya, yang bawah. Yang bawah ini cuma 2 angka penting, sedangkan yang atas itu ada 4 angka penting. Jadi hasilnya harus sesuai sama ini. Ini kan cuma 2 angka penting, jadi hasilnya juga harus sesuai. Nah, 6 itu kan di atas angka 5. Nah, kalau di atas angka 5, tadi itu kan dia kan bakal naik ke angka sebelumnya. Jadi, 8, 2, 3. Kita tulis dulu 2, 3. Nah, di sini kan 8, 2, 3. Karena 2 sama 3 itu di bawah angka 5, jadi angka yang di bawah angka 5 itu langsung buang, langsung hilang dia. Jadi cuma 13,8. Berikutnya kita ke materi yang kedua, yaitu cara menghitung alat ukur jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca 3 lengan. Yang pertama kita akan menghitung alat ukur jangka sorong. Nah, jadi
Jangka sorong itu memiliki skala utama dan skala nonius, yang dimana skala utama itu yang berada di atasnya. Jadi yang barisan atas ini namanya skala utama, kalau yang bawah ini namanya skala nonius. Jadi jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,01 cm. Jadi kalau kalian ngitung, jangka sorong itu hasilnya adalah cm bukan milimeter. Kita cari skala utamanya dulu. Mencari skala utama itu caranya gini. Jadi kita bakalan nyari skala utamanya dulu nih. Cara nyari skala utama itu adalah ini. Kita lihat, kita tuh bisa ngitung dari sini sampai sini, tapi tuh batasnya cuma nyampe ini nih, sini. Pokoknya dari sebelum garis 0 ini masih kita bisa kita hitung. Nah, ini kan ada 3 nih, 3. Berarti 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti skala utamanya 3,8. Nah, skala nonius. Cara nyari skala nonius adalah garis yang sejajar lurus sama skala utama. Kita lihat, ini kan nggak sejajar, ini nggak sejajar. Kita lihat nih yang lurus yang mana, ternyata yang 7. Berarti skala noniusnya adalah 7 dikali 0,01 cm. Kenapa dikali 0,1 cm? Itu udah rumus dari sananya. Jadi kita jumlahin, kita cari X. X itu adalah hasil. Kita jumlahin 3,8 ditambah sama 0,07. 78,3. Jadi hasilnya adalah 3,87 cm. Nah, yang kedua kita bakalan ngitung alat ukur yang namanya mikrometer sekrup. Beda sama jangka sorong. Kalau jangka sorong itu ketelitiannya 0,01 cm. Kalau mikrometer sekrup ini ketelitiannya 0,01 mm. Sama kayak yang tadi, skala utamanya itu di garis yang atas. Ini namanya skala utama. Kalau skala noniusnya tuh yang di samping, garis samping ini namanya skala nonius. Cara ngitung skala utama itu kita hitung dari garisnya 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Nah, garis yang terdekat sama skala nonius itu adalah skala utama. Jadi ini kan 3. Ini yang terdekat sama skala nonius kan. Berarti ini 3,5 skala noniusnya, skala utamanya. 3,5. Nah, kita cari skala nonius. Cara nyari skala nonius itu adalah garis yang lurus sama skala utama, yang nyambung sama skala utama. Nih, berarti garis ini kan. Set, dia ke sini, dia lurus sama skala utama. Berarti berapa itu garis ya? Kita hitung. Kalau di sini udah 13, berarti atasnya 14 dan ini 15. Berarti skala noniusnya adalah 15. Skala noniusnya itu 15 dikali 0,01 mm. Jadi setiap mau nyari skala nonius itu harus dikalikan sama ketelitiannya. 3,5 ditambah 0,15 hasilnya 3,65 mm. Jadi X atau hasilnya dari penghitungan mikrometer sekrup adalah 3,65 mm. Nah, kemudian yang terakhir kita menghitung neraca 3 lengan. Neraca 3 lengan memiliki ketelitian 0,01 gram. Ini caranya yang paling gampang sih menurut saya. Jadi kita lihat ini ada tanda panah, ini kan menunjukkan angka 150. Jadi kita tulis 150. Nah, terus yang kedua ini kan ada tanda panah 2 yang menunjukkan ke angka 20. Jadi tinggal ditambah 20. Terus yang ini tanda panahnya di angka 3. Ditambah 3. Jadi berapa hasilnya? Itu 150 ditambah 20 itu udah 170 ditambah 3. Jadi hasilnya 173 gram. Berikut adalah video yang telah saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.